Ini, Ah. jangan begitu, gini. Wah ya, siap. Kalau begini sudah lama itu. Siap. Nah, orde hidup baru mesti begini tuh. Begini. Sekali lagi. Lihat kamera. Nah. Oke. Oke, mantap. Jangan duduk. Siap. Iya. Ini Warok Ponorogo ya. Luar biasa. Ini sahabat Indonesia, saya Mbak Gimbal berada di tempat yang keramat, yang saat ini lagi viral, yang tidak tahu sama komandan pusatnya langsung lur. Kita akan bicara apa soal hal-hal yang lagi menarik ini, lagi viral, Al Zaitun tentunya. Gitu. Al-Zaitun, jangan Al-Zaitun. Al Zaitun. Nah, kenapa? Tulisannya Al-Zaitun, bacaannya Az-Zaitun. Iya, tapi lidah orang Jawa ini. Bukan. Lidah orang Jawa Az-Zaitun. Al Zaitun ya. Ya. Siap. Gampangan Az-Zaitun daripada Al-Zaitun. Siap. Ponorogo. Surabaya asli. Podo Surabaya. Ya. Panjang Dewi. Tahun berapa lahir? Tahun 60. Tahun 60 sudah dipisah itu Surabaya dan Gresik. Yo. Nah, tahun 46 ini lahir. Siap. Masih Kabupaten Surabaya, bukan Gresik. Siap. Surabaya mana? Kota. Kotanya itu di mana? Di Kertajaya. Oh, Kertajaya. Ini Kertopati. Oh, Kertopati. Nah, pada kertonya kan. Ini Kertojoyo, ini Kertopati. Siap. Ini ngomong-ngomong, ganggu nggak waktunya ini? Kita lagi sampai. Kalau sudah disuruh masuk, jangan ngomong ganggu. Oke, kan kita kan tidak pernah tahu unggah-ungguhnya seperti Unggah-ungguh itu terserah. Masing-masing punya unggah dan ungguh. Jangan disamakan itu. Siap. Kalau sama nanti seperti cacing. Cacing itu ya begitu. Siap. Kena panas, kleper-kleper. Oke. Kita budaya kita. Siap. Gitu kan. Siap. Jangan dicaci saya pakai songkok. Iya. Karena budaya saya begini. Iya. Begitu kan? Iya, betul. Itulah budaya. Monggo enggak? Apa maksud kita silaturahim hari ini? Yang pertama, saya ini orang harus tahu saya ini siapa. Saya Mbak Gimbal, nama asli Suswageng. Sugeng. Asli Surabaya. Kegiatan saya adalah sebagai pelaku seni dan budaya. Apa diantaranya? Saya banyak sebagai narasumber orasi setiap acara-acara kegiatan budaya dimanapun. Makanya saya. Apa yang masuk budaya? Budaya itu relatif. Ya makanya yang bisa disampaikan apa? Barangkali nanti ada waktu dan event yang kita panggil budayawan kita ini. Budaya ini luas, jadi apa yang mau dijabarkan dulu saya akan sampaikan dulu. Keinginan apa, temanya apa yang akan kita bahas. Misalkan tentang budaya, tentang wilayah Indramayu, misalkan saya sampai Indramayu, budaya apa yang akan kita tonjolkan di Indramayu yang kelam, yang sudah tidak terorbit. Atau kalau misalkan makanan khas, atau tarian, atau tentang situs-situs sejarah. Kalau itu misalkan ya, loh, ini kalau ada event memperingati satu syuro. Saya event-event itu kan yang budaya juga itu. Ya, saya yang event-event yang berbau keagamaan tidak pernah mau menerima. Itu bukan keagamaan, itu adalah budaya Jawa. Ya, syuro itu bukan budaya Jawa. Budaya Jawa. Ya, itu sudah masuk ke orang-orang yang punya idealis tentang sesuatu kepercayaan. Mulai akan adanya syuro. Dan saya lebih, jadi saya lebih mengarah itu. Lebih ke sifat apa sih yang kita bisa lakukan untuk Indonesia. Nah, sekarang begini, untuk tempat pembelajaran seperti ini bisa menampilkan budaya apa? Nah, ini kan saya tertarik karena slogan yang saya baca di base-base yang ada di lalu-lalang di Al Zaitun itu budaya intoleransi. Budaya toleransi bukan in. Oh ya, toleransi pun. Ini menarik Pak. Saya kenapa? Karena setiap hari saya itu tidak jauh dari situ. Bahkan ketika saya harus melakukan orasi, ini kan bisa lihat Pak Terjang saya sebagai ini selama ini sebagai pelaku orasi tentang budaya. Bagaimana dari sisi mana yang sampean mau masuk ke budaya itu? Kalau dari slogan itu, kalau dikupas lebih jauh, semua ini memang mengacu
kepada suatu kebersamaan, kesejahteraan. Ini bagus. Slogan itu bagus. Dan tidak perlu saya komentari. Itu bukan slogan. Atau moto lah, terserah lah, ya kan? Ya, karena Nanti sebentar, antara slogan dan moto itu menjadi berbeda tatkala dalam perjalanan. ya. Nah, kalau menurut Romo itu apa? Apa slogan atau moto? Paling sedikit moto. Moto. Nah, kalau orang mau berpikir cerdas nih ya, dengan moto yang sudah ditampilkan itu kan harusnya ini masyarakat ini saat ini harus lebih cerdas juga. Tapi karena ini maaf, ini era politik ya, yang mana pasti juga akan ditunggangi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Saya ini salah satunya orang yang dimusuhi kelompok-kelompok Islam radikal. Ini kan bisa lihat ketika nanti. Kenapa? Saya selalu ini. Sebentar. Nanti sampai Anda datang ke sini, ketemu Panji Gumilang, lantas tosnya begini, tambah Orang ribut lagi. Indonesia sudah tahu siapa saya. Jadi cuma saat ini aja nama Panji Gumilang melejit. Ya karena sampean Nah, melejitkan kalau saya itu. sudah melejit sudah lama. Bukan, yang memelejitkan itu kan sampai Nah, ini tujuan saya adalah kemarin itu hanya dari Surabaya jauh-jauh itu hanya opo sih keramaian opo. Yuk, sampean dari Surabaya ke sini. Ya iya toh. Dan iya terus baru nginep di Indramayu. Saya pikir lama di Indramayu. Nah, saya kan tadi bilang, saya ini adalah penggiat budaya. Dan kebetulan hidup saya hampir di event-event. Jadi setiap ada kegiatan budaya atau ormas yang melakukan kegiatan, saya selalu diundang. Dan saya tidak pernah minta upah, tapi mereka pasti, Mbak ini transportasi nih. Nah itu aja. Bentar, kalau nggak salah Kemis yang lalu, yang ada rame-rame orang mau datang itu, saya sepertinya melihat di sana, seperti sampean. Apa betul? Melihat Kemis yang saja. lalu, Kemis enggak lah, saya 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Mobil saya mogok. Nah, mobil saya mogok, pas di belakang sana saya sama istri, sama anak. Mogok, kemudian didatangi security. Awalnya begini, nah, Artinya benar kan? apa? Di sana itu benar. Di belakang. Tapi apa itu? Itu di depan itu. Al-Zaitun itu punya depan banyak. 2 hari yang lalu. Lah ya gitu, kira-kira begitu. Artinya apa peneropongan saya itu nggak salah. Ya. Sebab apa? Jangan-jangan Kalau saya masuk Al Zaitun ini sudah kedua kali. Nah, kapan yang pertama? tanggal 13 Agustus, Bukan, tanggal tahunnya, 19. Tanggal 19 apa Mas akhirnya? Tahunnya. 1 Muharram 2019. Nah Bis itu. 2020. Ya. Kalau 2020 nggak ada. Sorry. 2019. 2000. Kalau 19 ya. 2020 kita tutup untuk Waktu itu saya bersama Romo Sepuh, Pangeran ya Masud. sudah kalau Kemudian saya datangnya bertiga sama Ki Joko Budo. nah itu 19 Iya, Atau 18? 19 Tanggal 19 Agustus. bukan tahunnya itu 19 Nah, iya, tanggal 19 benar ya. Tuh. hafal. Nah, pada waktu itu saya melihat iki wongnya kok rapi-rapi ya. Mbak apa namanya? Joko Budo. Itu Joko Budo meramalkan di sudut itu ada apa kemarin itu? Lubang besar. Ada lubang besar katanya. Nah, kan kebetulan selain sebagai budayawan, saya di luar itu dikenal sebagai dukun cabul. Wah, itu pokoknya Dengar dulu ya, dukun cabul ini punya makna. Ya, duduk dengan tekun sambil rokokan kemebul. nah, itu kan siapa yang bisa menerjemahkan Dan selalu kiasan-kiasan? saya jelaskan begitu supaya tidak miss otaknya. Karena aplikasi seseorang ketika bicara tentang cabul pasti berpikiran negatif. Itu yang negatif thinking. Nah, Orang itu kalau nggak kalau, semua. kalau nggak dijelaskan, otomatis semua orang juga akan berpikiran sama. Oh, Enggak. dukun cabul. Karena di setiap konten saya selalu melakukan event-event kemanusiaan Ya. sebagai relawan. Baik melakukan pengobatan gratis ketika ada bencana alam, saya juga selalu hadir. Coba sekarang lanjutkan tadi tema tadi Ya. yang sampean urai tadi tentang moto tadi bagaimana? Kalau ini sudah tidak perlu diurai lagi. Oh, nggak perlu diurai. Karena sudah jelas dari kalimat per kalimat ya. Kalau sudah menyinggung budaya, itu budaya sudah nggak bisa dipaparkan lagi. Iya. Luas. Luas. Nah, mau dipaparkan kayak apa? Iya. Tinggal orang cerdas aja mencernanya. Tingkah laku Solabowo. Nah, dalam kaitan kali ini tidak ada yang perlu saya sampaikan terlalu jauh. Ya. Yang pasti saya dianggap sesepuh. Ya. Ya. Dari kumpulan puluhan ormas di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Iya. Saya sebenarnya
tidak ingin jadi sesepuh, Iya. tapi mereka aja lah yang menganggap kita Iya. ini sesepuh. Sehingga ketika ada berita-berita yang di Jawa Timur yang lagi bergejolak pun, saya selalu menengahi. Iya. Untuk supaya apa? Menjadi penengah. Iya. Nah, bukan karena saya punya kemampuan ilmu apapun. Memang dulu saya kalau atraksinya debus zaman dahulu, tahun 82 itu saya sudah melakukan atraksi ekstrim ya, dibakar hidup-hidup, di rantai dimasukkan ke laut, sungai. Nah, ini masalahnya. Nah, sekarang ini saya melihat yang lagi viral di media, di mana-mana selalu berkaitan dengan Al Zaitun. Saya mempelajari. Mempelajari dalam arti apa? Untuk menengahi teman-teman yang kon niku padha menungsoni, ya. Sing begoleki apa? Lah yang perlu saya dudukan itu kan cuma ketua-ketuanya toh. Nek sing liyane lak mek ekor. Iya. Apa kata ketuanya? Lah ketua-ketua itu juga apa kataku? Nah, makanya saya besok itu kan katanya saya dengar akan ada pergerakan yang dahsyat ya. Maaf, jenengan juga tidak gentar dengan suara jenengan. Saya melihat bahwa jenengan ini punya aura kuat sebagai seorang leader. Wah, iki jos iki dalam hati. Dan saya merasa bahwa masyarakat atau teman-teman ormas LSM ini akan dibenturkan dengan orang-orang kita sendiri. Maka akan ada orang yang bertepuk tangan di balik penderitaan kita masing-masing. Satu sama lain akan masih dirugikan, baik biaya, bensin, dan lain-lain ya. Terutama andai kata sampai terjadi ada yang luka, masing-masing pihak akan saling dirugikan. Tidak ada. Nggak ada untungnya ya. Saya sebagai Mbak Gimbal di sini adalah tidak membela Al Zaitun, tidak membela kelompok-kelompok yang lagi terbakar emosinya. Saya di sini melihat bahwa kita ini bersaudara. Semua masalah bisa dibicarakan, karena semua sudah ada ranah-ranahnya. Ada ranah-ranahnya di mana masing-masing punya kualitas dalam menyampaikan orasi-orasinya. Nah, sekarang apa fokus yang sampean gendaki? Saya menghendaki adalah jangan sampai timbul sebuah pergerakan yang merugikan. Itu harapan saya. Merugikan siapa? Merugikan teman-teman. Satu sama lain. Karena saling menganggap dirinya benar. Ingat nih, setan itu licik. Selalu menunggangi seolah-olah apa yang kita lakukan itu benar, padahal ujung-ujungnya curang. Nah, ini saya dari kemarin itu sudah dapat laporan dari teman-teman, Mbak gimana Mbak, Mbak gimana? Setelah kalian hanya mengikuti nafsu atau hanya ingin ikut-ikutan. Ternyata banyak yang komentar nggak tahu persoalannya, hanya ikut ingin meramaikan, tapi kan otomatis terlibat. Iya nek ono waktu nyasar, kena dasi padahal kepingin delok-delok tok, kan juga risiko itu kecil ya. Hal yang terbesar adalah akan ada kerugian di masing-masing pihak. Nah, saya berharap ini tidak sampai terjadi. Itu tujuan saya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Ini. Setelah dari sini, saya akan keliling, dayoi ketua-ketua mereka. Nah, dalam artian ini, saya jelaskan, karena mereka masih percaya lidah saya selama ini. Bahkan Pak Wiranto pun iya.